Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat, tata cara dan bacaan sholat duha. Jadi sholat duha itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan di waktu pagi, dimana dia yaitu mulai dari matahari naik setinggi sekitar pukul 7 pagi sampai dengan sebelum tergelincirnya matahari atau sebelum waktu zuhur. Jumlah rakaatnya paling sedikit itu 2 rakaat dan paling banyak itu 10 rakaat. Namun tetap dikerjakan 2 rakaat dan setiap 2 rakaat sekali salam. Ya, pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah lalu membaca surah Al-Syam, tapi surat ini tidak wajib tetapi suatu keutamaan bagi yang hafal. Dan pada rakaat kedua membaca setelah Fatihah membaca surah Al-Duha. Niat untuk salat duha, usolli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala. Setelah selesai salat lalu membaca doa setelah salat duha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamal ala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizki fis sama ifa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrizu wa in kana mu'asaran fayassirhu wa in kana haraman fattahhirhu
wa in kana ba'idan faqaribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa zamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadika sholihin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara dan bacaan untuk sholat gerhana matahari maupun sholat gerhana bulan. Oke, yang pertama yaitu sholat gerhana adalah sholat sholat sunnah yang dilaksanakan apabila terjadi gerhana, baik gerhana matahari atau khusuf maupun gerhana bulan khusuf. Saat ini disunatkan bagi seorang laki-laki dan perempuan dan dikerjakan secara berjamaah maupun sendirian. Apabila dikerjakan secara berjamaah, setelah mengucapkan salam, imam terus berkhutbah. Sedangkan apabila dikerjakan sendiri, setelah selesai sholat tidak perlu berkhutbah. Kita cara mengerjakannya seperti berikut. Yang pertama itu ada takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan sambil berniat untuk niat sholat gerhana matahari sebagai bisa dalam nafas kecuali sunatan khusuf. Kata ini imamah atau makmumah lillahi ta'ala. Untuk yang sendiri tidak usah pakai makmumah atau imamah. Untuk niat sholat sunnah gerhana bulan dengan nafas kecuali sunatan khusuf kata ini makmumah atau imamah lillahi ta'ala. Kalau untuk sendiri tidak usah dibaca makmumah atau imamahnya. Nah, setelah itu kemudian membaca doa iftitah, kemudian membaca surah Al-Fatihah dan disambung dengan membaca salah satu sari Al-Quran seperti sholat pada biasanya. Setelah itu ruku, lalu kembali membaca surah Al-Fatihah dan membaca surat dari Al-Quran. Setelah itu ruku, iktidal, sujud, dan seterusnya seperti dalam sholat biasa saja. Namun setelah selesai sholat, lalu dilakukan khutbah itu ketika dilakukan sholat berjamaah. Kalau sholat sendirian itu tidak perlu ada khutbah di akhir sholatnya. Khutbah ini bisa dikerjakan oleh imam ataupun disampaikan kepada orang lain. Isi dari khutbahnya itu berupa nasihat seperti sesuai dengan kepentingan itu, seperti menganjurkan agar jemaah bertaubat dari kesalahannya, menyuruh beramal kebaikan, dan juga bersedekah dan sebagainya. Catatan penting untuk gerhana matahari biasanya dikerjakan dengan membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Quran, tidak perlu dikeraskan. Sedangkan dalam saat gerhana bulan boleh dikeraskan dalam membaca surah atau ayat dari Al-Quran, dan disunatkan untuk membaca surah atau ayat yang lebih panjang. Jadi perbedaannya itu ketika gerhana matahari kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Fatihah atau surah Al-Quran lainnya itu tidak perlu dikeraskan. Kalau untuk untuk salat gerhana bulan itu surah Al-Fatihah dan juga surat lainnya itu dianjurkan untuk dikeraskan, dan untuk suratnya itu agar membaca surah yang agak lebih panjang sedikit. Berikut penjelasan saya tentang sholat gerhana matahari maupun gerhana bulan. Tata caranya sama seperti sholat biasa saja, hanya saja dia membaca Al-Fatihah itu apakah dikeraskan, apakah pelankan saja ketika membacanya, dan juga untuk
berjamaah dia ada khutbah di akhir sholat, dan untuk sendiri dia tidak perlu khutbah setelah sholatnya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.